Oke, pada video tentang hubungan Claire dan Aurora, juga beberapa teori tentang Kage no Jisrokusa kemarin, gue itu mendapat banyak sekali respon positif dari kalian. Pada saat itu juga ada komentar yang ngomong, "Bang, coba buat pembahasan tentang pedangnya Shadow dong." Karena kata Beatrix, si dewa perang, pedangnya Shadow itu memiliki alamnya sendiri. Nah, gue sangat mengapresiasi semua komentar kalian. Dan sesuai request, gue juga akan bikin pembahasan tentang pedang dari Shadow. Namun sebelum itu, gue pengen disclaimer terlebih dahulu ya. Kalau semua yang gue omongin di sini hanyalah sebatas teori yang belum tentu benar. Jadi mohon maklum kalau memang suatu hari nanti ada perkataan gue yang salah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pertama, sejujurnya, gue blong banget saat disuruh untuk mencari pembahasan mengenai pedang dari Shadow ini. Karena memang gak ada penjelasan spesifik baik itu di cerita maupun di fandom dari Kage no Jisrokusa. Namun setelah gue baca kembali LN dari volume 2 mengenai pertarungan Beatrix dan Shadow, gue itu baru ingat kembali nih kalau pedang yang Shadow miliki itu bernama Ebony. Dan petunjuk yang gue temuin dari pedang Shadow ini hanyalah itu. Tapi gue mencari beberapa referensi lain yang menjelaskan tentang pedang Ebony ini. Nah, referensi yang gue dapat itu berasal dari karakter komik Marvel yang bernama Black Knight, atau bisa disebut juga dengan Kesatria Hitam. Dari sini kalian juga pasti udah tahu dong dan bisa menebak referensi dari karakter Shadow ini sendiri. Oke, mari kita lanjut aja nih. Nih, diceritakan kalau pedang Ebony sendiri itu sudah ada di zaman Britania Raya, semasa pemerintahan kerajaan King Arthur. Saat itu, penyihir danau yang bernama Merlin dan seorang yang bernama Sir Percy ingin sekali membantu Raja Arthur atau King Arthur dalam mengatasi pemberontakan di kerajaan Britania Raya pada saat itu. Singkat cerita, Merlin pun menemukan sebuah meteor hitam yang jatuh ke bumi pada saat itu. Ia pun memutuskan untuk menempas sebuah pedang dengan bahan dasar dari meteor tersebut. Dan jadilah sebuah pedang hitam berkilau yang disebut dengan Ebony Blade. Dikatakan pedang itu adalah pedang terkuat sepanjang masa selain pedang Excalibur. Pedang itu juga mampu menyerap kekuatan sihir apapun dan memberikannya kepada pemiliknya. Ebony Blade juga dapat mentiadakan setiap sihir yang ada di sekitarnya, bahkan mampu membuat penggunanya tidak bisa mati. Namun masih belum jelas nih konteks tidak bisa mati itu bagaimana. Apakah penggunanya itu akan abadi atau penggunanya itu tidak mati melainkan bisa berpindah tubuh layaknya pertukaran jiwa. Selain itu, Ebony Blade juga akan membuat penggunanya menjadi gila apabila sang pengguna itu tidak bisa mengendalikan pedang tersebut secara penuh. Hal ini diakibatkan karena Ebony Blade akan terus mengeluarkan setiap emosi negatif dari penggunanya. Dan tentu saja, hal itu akan membuat beban sang pengguna menjadi berat dan akhirnya menjadi gila. Namun bagi siapapun yang mampu mengendalikan pedang Ebony ini secara penuh, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi orang terkuat yang pernah ada. Dikatakan juga, pedang Ebony adalah pedang terkutuk yang melahat siap mangsanya. Bahkan, ada yang berkata kalau pedang Ebony itu adalah pedang yang meminta kematian sebagai hadiah untuk peminjaman kekuatan kepada pemiliknya. Pedang Ebony sendiri tidak bisa dipatahkan oleh benda ataupun sihir apapun, karena memang ia terbuat dari batu meteor yang sangat kuat. Bahkan ketajaman pedang Ebony ini sendiri hampir bisa membelah segala benda maupun sihir yang ada di bumi kala itu. Nah, pedang Ebony ini diberikan kepada Sir Percy, dan ia menjadi seorang yang dinamai Black Knight, yang membantu King Arthur untuk membasmi para pemberontak di Britania Raya. Sampai sini, gue bisa menyimpulkan kalau pedang Ebony milik Shadow memiliki referensi yang sama dengan pedang Ebony yang diceritakan di cerita Black Knight ini. Dari yang kita tahu, pedang Ebony milik Shadow sendiri bisa meniadakan sihir yang Alpha gunakan ketika melawannya sebagai John Smith. Pedang Ebony milik Shadow juga pernah dikatakan memiliki alam sendiri oleh Beatrix, karena memang
bahan dari pedang ini bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa ataupun dari meteor yang jatuh ke bumi. Kalau diperhatikan juga, ketika Shadow mengeluarkan sihir andalannya yaitu Atomic, ia selalu memakai pedang Ebony sebagai perantara. Dan kalau kalian tahu, kata Atomic sendiri kan sudah merujuk kepada senjata yang luar biasa dan senjata yang bisa memusnahkan sebuah pulau ataupun planet sekalipun. Jadi bisa dibilang sihir Atomic itu ada kaitannya dengan Ebony Blade. Dan waktu Shadow menjadi Bandit Slayer juga, dia masih menggunakan pedang biasa dan belum memiliki pedang Ebony-nya. Jadi bisa dibilang Shadow itu dibantu pedang Ebony miliknya ketika mengeluarkan sihir Atomic. Lalu kita tahu sendiri kalau Shadow itu selalu mencari barang jarahan yang sangat berharga dari para bandit ketika ia menjadi Bandit Slayer. Jadi ada kemungkinan juga Shadow itu mendapatkan pedang Ebony-nya ketika menjara salah satu dari kelompok bandit tersebut. Bahkan hal ini juga dibuktikan dari trivia dari fandomnya sendiri dan manga di CH pertamanya. Nah, mari kita beralih ke pembahasan tentang pedang Ebony yang bisa mengubah sifat dari pemiliknya jika tidak bisa mengendalikannya secara penuh. Dari yang kita lihat di perkembangan ceritanya, Shadow itu tidak pernah kehilangan kendali ketika menggunakan pedang Ebony-nya. Namun Shadow tidak pernah pandang bulu ketika membunuh orang yang menurutnya jahat atau menghalanginya dalam menjadi mastermind dalam bayang-bayang. Apakah itu adalah pengaruh dari pedang Ebony yang selalu meminta pertumpahan darah sebagai pengganti peminjaman kekuatan dari pedang tersebut kepada Shadow? Siapa yang tahu? Karena memang masih banyak sekali misteri yang terdapat di cerita Kage no Jisrokusa ini. Oke, mungkin segitu pembahasan dari pedang Ebony milik Shadow ini. Nah, tapi gue memiliki firasat kalau memang benar karakter Shadow sendiri dan pedang Ebony itu terinspirasi dari Black Knight dari komik Marvel ya. Karena memang menurut gue karakter development dari kedua orang ini ya beneran sama persis gitu. Namun lagi-lagi ini cuma sebatas teori dari gue aja dan belum tentu teori ini benar ya teman-teman. Jadi gue mohon maaf kalau ada teori gue yang terbukti salah suatu saat nanti. Dan sebaliknya kalau teori ini benar, maka I was lucky. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.